juga terkait dengan aliran pembuluh darah, itu juga dari jantung. Kemudian penyakit kencing manis atau penyakit gula, ini terkait juga dengan pembuluh darah, karena di situ dengan emosi yang tidak stabil, dengan kondisi kolbu yang tidak stabil, di situ akan ada suatu hormon, di situ akan melonjak jumlahnya sangat tinggi. Mungkin yang bisa dipahami atau saya bisa ilustrasikan, contohnya mungkin di Indonesia mungkin baru berkembang atau sekarang saya tidak tahu persisnya, bahwa ada berbagai permainan ataupun di dalam televisi ada suatu permainan yang di situ memacu adrenalin. Mungkin pernah merasakan atau pernah dengar, atau ada permainan yang di situ memacu adrenalin. Ini maksudnya apa di situ? Di sini tidak lain juga sama, karena adrenalin ini adalah merupakan motor penggeraknya dari jantung ini. Jadi di situ dikasih tantangan, berbagai tantangan, sehingga di situ ada suatu stresor sehingga adrenalinnya akan naik. Nah, kalau adrenalin ini akan naik, makanya kewaspadaannya, tingkat kesiagaannya dan seterusnya akan meningkat. Dan ini juga sama, kalau kita dengan diberikan cobaan tadi, ini juga dicoba, kira-kira adrenalinnya naik enggak? Kalau dia masih naik, belum bisa mengendalikan, di belakangnya ada bersabarlah dengan ujian. Berarti kalau belum bisa ini, berarti belum bisa mengendalikan adrenalinnya itu. Nah, kalau adrenalinnya naik, ini akan mempengaruhi kelenjar di dalam perut yang namanya kelenjar pankreas. Di situ memaksa dia untuk mengeluarkan hormon yang lain yang disebut insulin. Ini untuk mendorong terus sehingga gula yang ada dimasukkan ke dalam sel. Inilah akhirnya kelenjarnya jadi kepayan sehingga timbul kencing manis. Inilah sumbernya. Jadi kalau kalbunya bisa dibersihkan, bisa dikendalikan, insya Allah penyakit-penyakit yang sekarang ini lagi ngetren itu bisa hilang atau bisa dihindarkan. Jadi intinya ini sangat berbeda dengan pengertian dunia barat, kedokteran dunia barat. Kedokteran dunia barat memandang bahwa kolbu tadi seperti yang disampaikan Bang Muja, bahwa kolbu ini letaknya di otak. Saya baru datang loh Pak. Nggak tahu saya. Baru datang. Jadi itulah makanya yang terjadi pergeseran di situ, sehingga apa yang dilakukan atau usaha-usaha yang dilakukan di kedokteran barat itu tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita kembalikan ke dunia Islam, dengan kolbu itu kita yang pertama harus selalu mengingat mendekatkan kepada Allah. Segala sesuatunya tadi ini akan emosi dan segala macamnya itu akan tenang, akan bisa dikendalikan. Kemudian dari segi organ tidak ada lonjakan hormon tadi, ininya akan kembali normal, tidak akan ada masalah. Dan nanti yang selanjutnya perkara yang atau hal-hal yang lain yang berikutnya yang terkait nanti dengan kebiasaan itu, kalau kita sudah mengingat kepada Allah, apa yang harus dilakukan berikutnya masih di situ ada. Misalnya bisa dilihat di surat Al-A'raf ayat surat Al-A'raf ayat 31. Kalau kita di situ sudah mengingat dan mendekatkan Allah, pasti di situ harus bisa menerapkan. Silakan buka Al-A'raf 31. Kayak anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid itu. Berikutnya lagi. Makan dan minumlah. Ya. Terus? Janganlah berlebih-lebihan. Nah, sudah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, itu. Ya. Ya. Di situ mungkin sama singkat yang disampaikan sebenarnya di tempat Pak Guntur itu sifatnya subjektif. Kalau nggak salah yang disampaikan sama Ustadz Senggur. Maka berlebihan itu sifatnya subjektif. Itu sebenarnya tidak. Itu bisa diindikatorkan atau bisa kita kuantitatif. Kenapa berlebihan? Di situ bisa indikatornya apa? Kita bisa mengatakan bahwa
berlebihan yang bagaimana? Oh, berarti kita lihat dari jenis kelaminnya, kemudian dari umurnya, kemudian kita lihat aktivitasnya. Jadi dengan berbeda ini pasti kebutuhannya berbeda. Jadi yang bedakan di sini. Jadi bukan tidak bisa didefinisikan atau tidak bisa dihitung. Bisa. Kalau memang di situ bekerja berat, yang tidak mungkin porsinya sama dengan yang anak kecil atau bayi. Jadi di situ yang ini makanya memang di situ tidak diperjelas sampai berlebihan. Ya berlebihannya ya mestinya kalau mungkin kalau ini makanan dewasa pekerja berat dengan dibandingkan dengan bayi baru lahir, oh iya itu dianggap berlebihan pasti. Memang mengadukan porsinya. Nah, makanya di sini berlebihan dalam arti di sini makanya jangan berlebihan lah. Kalau kita porsinya 5.000 ya jangan makan 10.000 mestinya. Dan seterusnya. Tony, 5.000. Wah, 15.000. Takjil gratisan. Itu saja mungkin yang ini karena nanti kalau ini Di atas satu saya ayam, lebih satu dari ayam. 5 menit tidak akan yang lain tidak kebagian. Saya kira mungkin kalau nanti ada sesuatu yang ingin disampaikan jadi bisa kita bicarakan dalam diskusi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ekonomi dulu nanti. Terakhir nanti. Terima kasih Mas Dono, sangat komprehensif penjelasan dari struktur kesehatan dan juga dari Mas Wianto tadi dari struktur perspektif pendidikan. Saya lihat di samping saya ini Pak Mujo sudah gelisah, dia sudah menyiapkan beberapa lembar kertas. Jadi saya tidak akan bicara panjang lebar karena kita juga sebentar lagi akan buka puasa. Saya cuma mau menambahkan saja turut ramai hikmah puasa itu ditinjau dari sudut ekonomi. Brother Anthony and Brother John, unfortunately we conduct ceramah in bahasa, but I'll try to mix it. Yeah. Allah says in the Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. So the essence, the purpose of Ramadan is achieving taqwa. Like Brother Suryanto said before, taqwa. Taqwa means self-control, menahan diri. Jadi inti dari puasa, fasting adalah menahan diri. Menahan diri dari mana? Dari apa? Makan, eat, minum, drink, mix husband and wife during the day. At night time you can do that. It's a blessing from God. It's permission from God, sorry. And everything that might harm to other people and yourself as well. So that's about Ramadan fasting. Or Siyam in Arabic language. So what's the relation with the economy? I'm interested in one of my friend's blog. She wrote down, she posted in her blog, it said like this: Ramadan is a month of feeding, it's not a month of eating. Jadi bulan puasa adalah bulan untuk memberi makan, bulan untuk bersedekah, bulan untuk berbuat baik, bukan untuk diri kita. Artinya makan penuhi perut kita, karena siang hari kita menahan diri dari makan dan minum, malam harinya kita puas-puasin balas dendam. Apa implikasinya secara komprehensif? Indonesia is the largest Muslim country in the world. I think that's a good example you can share here. When Ramadan comes, especially in the big city like Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, it's easily, we can find lots of people go to plaza, go to mall, right, to do shopping. I don't know what's the reason they do that, but it common happen every time when the Ramadan comes. They do that. Nothing to do actually with Ramadan. If they buy things that they can prepare to give the poor people during the Ramadan, that's okay. But mostly they do for themselves, consumerism. According to the AC Nielsen